Ya, Horas guys, saat ini kita sedang berada di sawah ya, di sawah. Nah, video kali ini kita mau lihat dulu ya, bagaimana cara panen secara tradisional di daerah Toba. Saat ini mesin-mesin pertanian sudah mulai bermunculan, baik untuk panen padi maupun untuk pengolahan ya. Nah, cara-cara tradisional seperti ini lambat laun pasti akan berubah atau punah ya. Nah, sebelum punah kita mau lihat dulu seperti apa cara panen ya orang Batak, seperti ya dari zaman dulu ya, seperti ini nih. Ini namanya mebeting. Ya, yang ngangkut tadi itu ya biasa disebut panarui lah, panarui tibal-tibalan. Panarui tibal-tibalan. Ya, mari kita lihat. Jadi ini baru pertama kali nih panen di sekitar sini. Nah, yang lain sudah mulai menguning ya, yang lain sudah mulai menguning. Ya, waktu menyabit ya, waktu menyabit ya, ini disabit pakai arit. Ini sudah dibikin teratur ya guys ya, jadi biar gampang diangkut nanti, biar gampang. Jadi tinggal sebaris-baris. Ini tibalan namanya, tibalan. Iramanya para pemirsa bisa dengarin, keren. Ya, mesin-mesin pertanian sudah mulai bermunculan. Lambat laun cara-cara tradisional seperti ini akan hilang suatu saat. Nah, sebelum hilang kita videokan guys ya, karena ini berguna suatu saat untuk anak cucu kita. Beginilah cara orang Batak ya. Ini namanya mebeting. Ini ada pembagian kerjanya guys ya. Ini membagi namanya. Itu satu orang yang naik turun itu mapiur. Nah, ini mebeting, yang ini manarsari. Jadi masih ada tinggal butir-butir padinya. Nah, itu harus disarsari namanya. Nah, yang seperti ini panarui. Ini panarui guys. Jadi yang ngangkat dari dari sekitar ladang ini panarui. Nah, ini yang remahannya didege namanya guys, biar lepas itu butir-butir padinya. Oke, dalam panen padi orang Batak itu ada beberapa metode ya. Jadi kalau hari ini namanya sabi bating. Nah, sabi bating itu dia sabit langsung hari itu dikerjakan. Tetapi ada juga sabi luhut. Jadi dia hanya disabit dulu ya, lalu dikumpulin kayak gitu, dibikin luhut. Luhut itu ya, makanya ada orang Batak bilang salamat dasar segaluhutan. Jadi nanti dibikin bulat ya, besoknya atau beberapa hari lagi itu baru dibanting kayak begini nih, baru dibanting. Nah, kali ini yang lebih praktis adalah sabi bating namanya. Nah, cuma kelemahan sabi bating ini adalah ya lebih banyak orang yang harus disiapkan untuk kerja ya. Atau yang kedua, kalau cuaca yang nggak bagus ya, itu bisa jadi kendala. Nah, ini nih jerami guys, jerami ya, taulah jerami. Jadi para pemirsa Caldera Toba News dan Thompson Sirus ya, petani itu beginilah
prosesnya sangat panjang, menanam, memelihara, panen aja ini perlu kerja keras. Jadi kalau harga harga komoditi pertanian naik, jangan langsung menjerit karena memang susah ya menghasilkan beras yang Anda makan ini. Seperti ini nih pokoknya susahnya mencari padi. Biur namanya, ini biur namanya kalau bahasa Bataknya, biur, bulir-bulirnya. Ini guys, nah ini di belakang udah kelihatan ya. Ya. Jadi ini enggak sekedar mebating guys, harus ada iramanya nih. Nah, ini 1 2 1 2. Nah, yang membiur ini pinggangnya pasti kalau nggak terbiasa sakit. Yang membagi juga karena dia kaku pinggangnya. Nah, yang mebating itu lengannya biasanya yang capek, sama yang panersari karena dia melempar jeraminya guys. Nah, seperti itu ya. Jadi ya ke Pangarato di zaman ada warna zaman waktu poso geleng pasti masih hol mamereng songonon panen. Mantap. Jadi ini ada iramanya guys, jadi nggak hanya dibanting ya, iramanya itu mengurangi capek juga karena ada iramanya. Meja, jadi mau digoreng guys, meja berarti ada apa namanya, jerami-jerami yang menghalangi di bawah. Nah itu. Jadi kalau ini juga kaki-kaki mereka ini biasanya harus bersih, kalau enggak panas guys. Kalau enggak panas pembagian kerjanya ini jelas ya guys ya. Ada sekali lagi ada manarui, itu manarui tibal-tibalan guys. Jadi ini namanya tibal-tibalan. Tibal-tibalan itu adalah kumpulan padi-padi yang disabit ya, disusun rapi seperti ini. Jadi biar gampang diangkut ke sini. Ini kondisi sawahnya masih lumayan relatif ringan ya guys ya. Biasanya kalau agak apa namanya lumpur dia itu lebih capek lagi mengerjakannya, karena berjalan di lumpur itu agak susah guys. Aduh nakala doh. Iya ulah dia nakala. Bersih. Nah, so naung marhipu-hipu de betebeng berarti. Ekon nomor hipu baru kala. Mantap guys.
itu ya. Tis. Jadi cara meletakkan juga guys itu harus rapi biar itu gampang pekerjaannya ya. Jadi pekerjaan mereka penarui tibal-tibal ini juga harus sesuai ya. Nggak boleh ego masing-masing, yang penting nyampe. Itulah sistemnya, sistem kerjanya begitu. Jadi rapi. Nah, ini juga tujuannya merapikan biar gampang kerjaan mereka. Nah, itu dia. Jadi ini benar-benar sistem. Dan ini sudah turun-temurun dari nenek moyang orang Batak ya, begini cara membating. Kalau orang Jawa masih lain lagi, orang Melayu masih lain lagi ya. Ini ciri khas orang Batak ini. Orang Batak terutama yang di daerah Toba ya seperti ini. Nah, dulu kalau agak susah ini rontok, bilur bulir. Nah, ini harus 2-3. Ini 1-2 ini udah bisa. Berarti ini gampang rontok. Nah, di mereka inilah guys, ini banyak debu-debunya. Jadi kalau bernapas ini sekali-sekali doang ini. Ini kelihatannya aja seperti ini terbuka, tapi di sini nih sesak dengan debu dari rontokan ya padi daun-daun padi yang sudah menua kering. Nah itu, nah, ini tugas. Jadi di kampung kami Turnatipak ya, Dulut Nabulun, Desa Marsangap, Kecamatan Siguper, Toba. Nah, cara panen tradisional seperti ini masih dilakukan, dan ini semua warga Turnatipak, Dulut Nabulun ya. Gotong royong masih kita terapkan di daerah ini. Baru pertama ini ya. Ini menyusul beberapa hari lagi nih panen. Yang sebelah sana ke bawah juga. Nanti untuk memisahkan padi dengan jerami-jerami yang kecil itu pakai kipas namanya di sini. Nanti ada alatnya, mesinnya, nanti kita syuting juga ya. Ini namanya mangurapoki, manarsari, mebating, mebagi, manarui. Jadi ada semua bagian-bagiannya. Bukan hanya di kantor aja ya, di ladang juga pembagian kerjanya jelas. Kalau nggak jelas nggak cepat pekerjaannya. Ini namanya manajemen juga ini. Orang tua Batak dulu sudah memikirkan bagaimana caranya membagi tugas. Ini namanya membagi tugas guys. Semua punya tugas masing-masing, dan itu saling memperlancar, nggak boleh satu. Jadi ada yang paling cepat, ada yang paling kuat. Nah, itu nggak boleh. Ini semua sistem. Ini iramanya jelas. Yang panarui juga harus bisa mengimbangi mereka, yang membating juga bisa mengimbangi biar jangan numpuk di sini nih nanti padinya. Jadi ini betul-betul pembagian yang berimbang ya. Dan nanti kalau udah selesai, nah ini juga hampir selesai gitu. Itulah namanya kerjasama. Dan ini mestinya dilestarikan, tapi karena ini manual, masih tenaga manusia, mungkin suatu saat ini akan tidak dipakai lagi. Oleh karena itulah kita videokan saat ini agar
generasi yang akan datang bisa melihat seperti apa orang Batak kalau membatik kampung. Oke. Ya. Jadi itu sebentar lagi sudah hampir selesai ya guys. Nanti kita lihat hasilnya seberapa banyak. Biasanya ini sawah ini sekitar 70 kaleng lah kalau di sini. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa lebih. Ini punya adik saya. Oke. Lanjut. Terakhir. Nah itu biasanya kalau udah mau selesai itu makin cepat apanya guys, karena memang tenaga terakhir ini ya. Jadi semangatnya berkali-kali lipat kalau udah mau selesai. Nah itu memang apa namanya, capek juga kalau cepat-cepat. Nah, tapi karena tinggal dikit, nah itu dipercepat guys. Mantap. Udah mau selesai guys ya, kecepatan sudah ditambah ini karena udah mau selesai. Kecepatan tinggi nih guys, udah hampir finish ya. Nah, semangatnya juga tambah, kecepatan sudah mantap ini. Hajar, jangan dikurangin gasnya guys. Hajar, nang asal pebegi ini mas sabureta ni pebegi. Dan teratur ini dengan kecepatan yang lebih apa guys ya, karena udah mau selesai. Itu pasti udah keringat ini semua ini mereka. Cuma karena bajunya double, nah itu biasanya double bajunya. Labok puak persai ni, labok persai na niku. Ayo, unak saya mau terakhir. Apa saya marna na dong. Oke. Baji ramaimu, ate. Oke, guys. Nah, nanti kita terakhir. Tabu. Ada kau rate, tabu di doko biasa. Ikon ni dokter desa tabu musim lain. Mantap guys, udah selesai, guys. Oke, ini hasilnya ya guys ya, hasil padinya, panennya. Ini mau dikipas dulu, dibersihkan, dipisahkan antara debu-debu dengan padinya. Makipas guys, makipas. Jadi padi yang masih banyak apa namanya, remahan jeraminya kipas ini bersih.
Hah? Aku nak main. Ini mah bodoh sialan, coba apa baik? Awak aku jauh ya, nanti ujung urun ada.